Semangat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk memulai sesi kita kali ini. Hari ini, kita akan membahas topik pengantar filsafat yang, saya harap, tidak hanya relevan tetapi juga menantang dan bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ingat bahwa tujuan utama kita di sini bukan hanya sekadar memahami materi, tetapi juga belajar cara berpikir kritis, mengeksplorasi perspektif baru, dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang pengantar filsafat, misalnya, ilmu yang relevan, perkembangan bidang terkait, atau keterampilan yang akan dilatih. Sepanjang kuliah ini, saya mengundang kalian semua untuk berpartisipasi aktif, bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin mempertanyakan asumsi yang ada. Karena, sebagaimana yang sering dikatakan, terkadang, pertanyaanlah yang lebih berharga daripada jawaban. Bersama saya Tovan Adinata, mari kita mulai kuliah kita hari ini dengan semangat dan pikiran yang terbuka. Pengantar Filsafat 1. Filsafat sebagai disiplin ilmu memiliki daya tarik dan kompleksitas yang tak tertandingi. Sejak zaman kuno, pemikiran para filsuf seperti Aristoteles dan Plato telah melahirkan berbagai pandangan yang terus dikaji dan diperdebatkan hingga saat ini. Dalam konteks ini, istilah filsuf tidak hanya merujuk pada mereka yang ahli dalam bidang filsafat, melainkan juga mencakup pemikir-pemikir yang mampu menghadirkan gagasan orisinal dan berdampak signifikan terhadap cara berpikir manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pemikiran filsafat dan cara pemikiran tersebut mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Kita akan mengupas bagaimana logika dan gaya penulisan para filsuf, terutama dalam tradisi barat, seringkali menyulitkan namun pada saat yang sama menghadirkan keindahan dalam kerumitan. Melalui analisis terhadap karya-karya terkenal seperti Wittgenstein dan Heidegger, kita akan menyelami lapisan-lapisan pemikiran yang mendalam, sekaligus mempertanyakan bagaimana pemikiran tersebut berhubungan dengan pengalaman dan riwayat pribadi kita. Lebih jauh lagi, tulisan ini juga akan membahas bagaimana pemikiran filsafat tidak hanya sekadar teori, tetapi juga sebagai suatu permainan intelektual yang menawarkan berbagai kemungkinan dalam memahami fenomena kehidupan. Dengan mengungkap tantangan dan keindahan dalam filsafat, diharapkan pembaca dapat merasakan keinginan untuk terus mengeksplorasi dan mendalami pemikiran-pemikiran yang menginspirasi, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman sekalian. Kita akan membahas pengantar filsafat. Saya akan mulai bukan dari definisi formal filsafat, karena ada begitu banyak pengertian yang berbeda. Kita akan bahas beberapa definisi nanti, tetapi sebagai pegangan awal, mari kita gunakan pemahaman sementara atau working definition. Dalam kerangka pembicaraan kita bisa anggap filsafat sebagai perenungan mendasar tentang hal-hal pokok dalam hidup kita. Maksudnya, perenungan mendasar ini dilakukan secara rasional, berbeda dengan praktik seperti meditasi atau tapa yang mungkin dilakukan dengan berendam di sungai, bertapa, atau berpuasa, itu juga bentuk perenungan, tapi bukan yang kita maksud di sini. Mengapa saya menyebut ini sebagai definisi sementara? Karena nanti kita akan melihat bagaimana para filsuf mendefinisikan filsafat dengan cara masing-masing, bahkan seringkali mereka merumuskan definisi yang bertentangan dengan filsuf sebelumnya. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali definisi filsafat. Tapi sebagai titik tolak, kita sebut saja filsafat sebagai perenungan mendasar, yang sifatnya radikal, total, dan rasional. Radikal ini berasal dari bahasa Latin, radis, yang berarti akar. Artinya, perenungan mendasar ini bertanya hingga ke akar-akarnya, seperti pertanyaan anak kecil yang terus menanyakan alasan di balik segala sesuatu. Misalnya, jika seorang anak bertanya, "Kenapa kita harus makan?" dan dijawab, "Supaya sehat." Lalu dia bertanya lagi, "Kenapa harus sehat?" dan seterusnya, hingga orang tuanya mulai kewalahan menjawab. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya sangat filosofis karena mereka menyentuh esensi dari hal-hal mendasar. Tapi, kenapa ya, ketika kita beranjak dewasa, seringkali kita berhenti bertanya seperti itu? Rasa ingin tahu dan kreativitas kita seolah berkurang seiring usia. Kecuali bagi para pemikir atau ilmuwan, umumnya orang dewasa jadi takut salah atau enggan bertanya. Semakin dewasa, kita sering merasa lebih takut untuk berbuat salah. Mungkin karena semakin sadar akan aturan dan norma-norma sosial. Di budaya Timur, terutama, bertanya sering dianggap kurang pantas, apalagi jika sudah dianggap dewasa dan paham. Ketika seseorang bertanya, seringkali dipandang seolah-olah tidak tahu atau kurang bijaksana. Mungkin ada unsur menjaga gengsi juga, tapi ini bisa membuat kita makin enggan untuk bertanya kritis. Saya pernah mengalami suasana seperti ini, misalnya saat acara kumpul di desa, di mana bertanya kritis terkadang dipandang kurang pantas. Pernah, ketika saya mengajukan pertanyaan,
Ada yang menegur saya agar tidak bertanya terlalu banyak. Seolah-olah bertanya itu memalukan. Kenapa atmosfernya bisa begitu, ya? Seiring bertambahnya usia, orang cenderung tidak sespontan anak-anak lagi dalam bertanya atau mengeksplorasi ide. Ada banyak alasan, kesibukan pekerjaan, urusan rumah tangga, atau sekadar lelah karena tuntutan hidup. Energi dan waktu kita lebih banyak digunakan untuk hal-hal praktis, sehingga kesempatan untuk bertanya hal-hal mendasar seringkali terabaikan. Padahal, pada dasarnya, setiap orang punya dorongan alami untuk bertanya tentang kehidupan dan hal-hal yang lebih mendasar. Biasanya, meskipun sudah dewasa, seseorang bisa kembali menanyakan hal-hal fundamental ini, terutama ketika dihadapkan dengan pengalaman hidup yang mengguncang atau krisis. Contohnya, seseorang mungkin mulai bertanya-tanya tentang makna hidup ketika mengalami situasi yang berat, seperti kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan pekerjaan. Karl Jaspers, seorang filsuf, menyebut situasi seperti ini sebagai boundary situations atau situasi batas, di mana seseorang menghadapi keadaan yang membuatnya mentok dan tak bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya, bayangkan seseorang yang telah lama menantikan seorang anak, dan ketika anak itu akhirnya lahir, mereka merasa sangat bahagia. Tapi tiba-tiba, saat si anak tumbuh, terjadi kecelakaan tragis, dan anak itu meninggal. Dalam kondisi seperti ini, orang tua itu mungkin akan mulai mempertanyakan makna hidup, kehendak Tuhan, dan alasan di balik penderitaan yang dialaminya. Pengalaman-pengalaman mendalam seperti ini seringkali mengarahkan kita kembali pada pertanyaan mendasar. Apa tujuan hidup ini? Mengapa kita harus berjuang atau menghadapi kehilangan? Apa makna cinta dan hubungan dengan orang lain? Siapa saya? Dan apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun tanpa jawaban pasti, merupakan upaya kita untuk memahami esensi hidup. Bahkan, dalam keadaan sulit, justru pertanyaan seperti ini yang bisa memberi kita kejelasan atau makna baru. Apapun pengalamannya, baik dengan anak, pasangan, atau pekerjaan ketika seseorang berada dalam situasi-situasi kritis, mereka seringkali dihadapkan pada misteri kehidupan yang paling dalam. Disinilah filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar, seperti, apa arti hidup? Apa makna berkeluarga? Ini adalah ultimate questions, pertanyaan-pertanyaan yang begitu fundamental. Biasanya, dalam situasi yang penuh tantangan, orang dewasa sudah memiliki jawaban yang dianggap jelas. Misalnya, ya hidup itu adalah ciptaan Tuhan, ya atau, ya hidup adalah anugerah. Namun, ketika menghadapi situasi batas, segala sesuatu menjadi tidak jelas. Mengapa ada orang yang bekerja keras namun karirnya justru ambruk? Kenapa ada orang yang santai-santai namun cepat kaya? Ini adalah misteri yang sulit dipahami. Saya pernah melihat seseorang yang tampak cerdas dan seharusnya sukses, tetapi setelah lulus, saya tidak tahu kemana dia pergi. Suatu ketika, saya melihat dia menjual tisu di restoran Padang. Saya bertanya-tanya, semua pendidikan filsafatnya jadi apa? Kenapa dia bisa berakhir sebagai penjual tisu? Perbedaan antara filsuf dan insinyur, misalnya, juga mencolok. Insinyur bisa mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi, sementara filsuf seringkali hidup dalam kesederhanaan. Karl Marx, seorang filsuf besar, bahkan hidup dalam kesengsaraan. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apa makna kecerdasan dan pendidikan jika hasilnya seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari ultimate questions. Apa sebenarnya makna hidup? Apa tujuan pekerjaan? Apa pengetahuan itu? Filsuf bertanya dengan cara yang radikal, terus menggali hingga ke akar permasalahan. Misalnya, mengapa kita harus hidup? Apa makna dari kebahagiaan? Kebahagiaan itu bisa jadi terlihat sederhana, tetapi pertanyaannya bisa menjadi kompleks. Apakah kebahagiaan itu hasil dari usaha yang keras, atau justru sesuatu yang harus kita temukan dari dalam diri kita? Jika kita merasa bahagia, apakah semua hal di sekitar kita juga menjadi membahagiakan? Atau apakah kebahagiaan itu muncul dari situasi eksternal? Ada pandangan seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan akhir. Namun, seringkali kita merasa tidak pernah mencapai tujuan itu. Apakah kebahagiaan itu awal atau akhir? Penyebab atau akibat? Ini semua adalah contoh dari ultimate questions yang dihadapi oleh banyak orang dalam perjalanan hidup mereka. Sebenarnya, banyak hal yang kita anggap sebagai akibat dari pemikiran umum. Misalnya, kita cenderung percaya bahwa kebahagiaan datang setelah kita mencapai sesuatu, seperti lulus sekolah, kaya, atau memiliki pasangan. Namun, bisa jadi kebahagiaan tidak tergantung pada pencapaian-pencapaian tersebut.
Para filsuf adalah orang-orang yang tidak berhenti bertanya, mempertahankan naluri kanak-kanak untuk terus mempertanyakan dan menggali makna kehidupan, bahkan hingga usia tua. Mereka adalah individu yang terus bertanya, ya apa makna hidup, dan mempertanyakan hal-hal pokok ini tanpa henti. Corak pemikiran filsafat bersifat radikal, mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pengalaman pribadi atau masyarakat tertentu. Pertanyaan ini juga berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang asal-usulnya, apakah mereka di Indonesia, Bandung, atau tempat lainnya. Kita perlu merenungkan siapa sebenarnya manusia itu, apa bedanya dengan binatang, dan bagaimana keberadaan Tuhan atau makhluk lain berpengaruh pada pengertian kita tentang kemanusiaan. Kita juga harus mempertanyakan jati diri kita sendiri. Siapa saya? Dalam pandangan umum, kita mungkin berpikir bahwa kita adalah individu yang sedang berbicara, yang baru bangun tidur, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa pertanyaan tentang diri kita adalah sesuatu yang pelik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan diri kita ini? Dalam hubungan dengan orang lain, kita seringkali hanya menunjukkan peran tertentu, tetapi apakah kita benar-benar paham siapa diri kita yang sesungguhnya? Ada kalanya kita bereaksi dengan cara yang tidak kita mengerti. Misalnya, mengapa kita menjawab dengan cara tertentu saat wawancara, padahal sebenarnya kita tidak berniat menjawab seperti itu? Atau mengapa kita tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas? Kejadian-kejadian semacam ini menunjukkan bahwa kita seringkali tidak memahami tindakan kita sendiri. Einstein, yang dikenal sebagai salah satu jenius terbesar dalam sejarah, pernah mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan kebodohan dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang sangat cerdas pun bisa melakukan kesalahan. Apa sebenarnya yang membedakan antara kecerdasan dan kebodohan? Kecerdasan memiliki batas, sementara kebodohan tidak. Keputusan yang kita buat seringkali tidak sepenuhnya kita pahami. Pertanyaan ini membawa kita pada pemikiran tentang intuisi. Apa itu intuisi? Bagaimana kita bisa membedakannya dari pikiran rasional? Banyak hal dalam diri kita tidak jelas. Misalnya, saat kita berbicara tentang hati, atau perasaan, di mana letak hati itu sebenarnya? Kita seringkali menganggap bahwa perasaan memiliki tempat tertentu, padahal tidak ada tempat fisik untuk perasaan tersebut. Kita hanya menganggap bahwa hati adalah pusat dari segala perasaan kita, tetapi jika kita telaah secara filosofis, hal itu menjadi tidak pasti. Ketika berbicara tentang kecerdasan, kita sering mengasosiasikannya dengan otak. Namun, kecerdasan tidak hanya terbatas pada otak sebagai pengendali. Sel-sel dalam tubuh kita juga memiliki kecerdasan. Kecerdasan bisa ditemukan di seluruh tubuh, bahkan di ujung kaki. Ketika kita masih embrio, sel-sel itu sudah mulai membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh, termasuk otak. Siapa yang sebenarnya cerdas di sini? Mungkin sel-sel yang menciptakan otak itu sendiri. Pertanyaan ini menunjukkan betapa banyak hal yang kita anggap pasti dan jelas ternyata tidak demikian. Filosofi mengajak kita untuk melihat secara keseluruhan. Dalam agama, kita sering diyakini bahwa ada roh, tetapi bagaimana pandangan agama lain atau bahkan pandangan ateis? Kita perlu memahami ruh sebagai sesuatu yang kompleks. Apa sebenarnya ruh itu? Bagaimana hubungannya dengan konsep-konsep lain seperti malaikat? Seringkali kita mendengar bahwa setiap orang adalah malaikat bagi orang lain, yang dapat menarik kita ke arah pemahaman yang lebih tinggi. Namun, banyak hal tidak sejelas yang kita kira. Dasar dari filsafat adalah rasionalitas. Filsafat tidak bergantung pada kitab suci atau tradisi budaya tertentu, meskipun tentu saja kita bisa melihat filsafat dalam konteks tradisi barat. Tentu, kita bisa mempertanyakan klaim bahwa filsafat itu rasional, artinya tidak bersandar pada tradisi kultural manapun. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar. Filsafat barat mungkin ingin terlihat netral, seperti sains yang diharapkan lepas dari budaya tertentu. Namun, filsafat Cina, India, dan tradisi lainnya memiliki pendekatan yang berbeda dan berakar pada kultur-kultur tertentu. Sains di satu sisi memang terlihat universal, tetapi banyak orang mulai menyadari bahwa sains itu sendiri adalah sebuah kebudayaan. Ada kritik yang menyebut bahwa budaya ilmiah membentuk sebuah kebudayaan tertentu, dan filsafat barat juga demikian. Metode berfilsafat di dunia barat bisa jadi berbeda dengan cara berfilsafat di dunia lainnya. Dalam konteks akademis, kita akan lebih mendalami tradisi filsafat barat terlebih dahulu, sebelum melirik keragaman filsafat timur, seperti yang ada di Cina, India, dan bahkan Indonesia. Tradisi filsafat barat seringkali berlandaskan pada nalar dan common sense apa yang dianggap masuk akal. Hal ini tidak bersandar pada kitab suci atau budaya tertentu. Meskipun demikian, pada zaman sekarang,
banyak yang mempertanyakan definisi common sense. Common sense seharusnya diartikan sebagai pemaknaan umum yang mungkin berbeda di berbagai budaya. Misalnya, dalam bahasa Jawa, pengertian ini bisa kabur dibandingkan dengan bahasa Latin yang lebih presisi. Rasionalitas, pada gilirannya, sering kali dikritik. Apa yang dianggap rasional sangat tergantung pada kepentingan. Ada klaim bahwa definisi tentang hakikat sesuatu berkaitan erat dengan kepentingan individu atau kelompok. Misalnya, pandangan tradisional tentang kodrat perempuan seringkali menguntungkan kaum laki-laki, sementara feminis mempertanyakan definisi tersebut dan menyatakan bahwa rasionalitas dalam konteks itu tidaklah netral. Era ini memang luar biasa, di mana banyak hal, termasuk rasionalitas, diperiksa kembali. Banyak yang merasa bahwa rasionalitas bukanlah suatu yang pasti atau tidak terikat pada kepentingan tertentu. Dalam filsafat, tidak ada pertanyaan yang tabu, semuanya bisa dipersoalkan, termasuk konsep dosa dan Tuhan. Dalam konteks ini, belajar filsafat bisa mengacaukan keyakinan kita. Banyak orang mencari pegangan hidup yang kokoh, tetapi filsafat bisa menghancurkan kepastian itu. Bagi mereka yang menyukai petualangan intelektual, filsafat menawarkan beragam kemungkinan. Meskipun ada banyak jawaban dari berbagai filsuf, mereka semua mengungkapkan bahwa dalam filsafat, tidak ada jawaban yang final. Filsafat justru membuka banyak kemungkinan dan mengajak kita untuk terus bertanya. Sebagai contoh, dalam pandangan filsuf Jean-Paul Sartre, orang lain dapat dilihat sebagai ancaman. Sebaliknya, Emmanuel Levinas berpendapat bahwa wajah orang lain adalah panggilan ilahi yang mendorong kita keluar dari ketertutupan ego kita. Kedua pandangan ini, meskipun bertolak belakang, dapat menjelaskan pengalaman kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, Martin Buber juga menyoroti hubungan kita dengan orang lain, yang tidak hanya terbatas pada objek tetapi juga subjek yang saling berinteraksi. Dengan demikian, filsafat menjadi permainan intelektual yang menarik, mengajak kita untuk menjelajahi berbagai kemungkinan dan perspektif. Banyak filsuf yang memikirkan sebenarnya apa itu orang lain, dan ternyata muncul berbagai faset dari pengalaman dengan orang lain. Menarik untuk dicatat bahwa ketika kita belajar filsafat, kita menemukan banyak sisi dari realitas. Ada dua hukum dalam belajar filsafat. Seperti yang dikatakan hukum pertama, selalu ada filsuf yang sejalan dan ada yang bertentangan. Hukum kedua, kedua-duanya bisa jadi salah. Ada yang mengatakan bahwa upaya mencari kebenaran dalam filsafat itu seperti mencari kucing hitam di ruangan gelap, meskipun sebenarnya kucing tersebut tidak ada. Hal ini bisa terdengar konyol. Para filsuf berusaha mencari makna, namun mereka berangkat tanpa arah yang jelas. Dalam konteks ini, filsafat bisa tampak seperti permainan yang tidak berujung. Orang sering menganggap bahwa belajar filsafat itu adalah puncak dari ilmu, atau bahkan, ibu dari semua ilmu. Namun, bagi mereka yang menjalani proses belajar filsafat, seringkali terasa seperti memasuki kekonyolan yang canggih. Ada istilah, doktor ignoransi, yang merujuk pada ketidaktahuan yang terpelajar. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita merasa tidak mengerti. Kata Socrates bahwa, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa ia tidak tahu, menggarisbawahi pentingnya menyadari ketidaktahuan kita. Meskipun tampak konyol dan mungkin membuat kita merasa bingung, filsafat memiliki manfaat yang signifikan. Dalam konteks studi teologi, filsafat menjadi dasar penting. Teologi itu sendiri memiliki dua sisi, satu berkaitan dengan Tuhan dan yang lainnya dengan aspek spiritual manusia. Pemahaman tentang Tuhan sebagai sosok yang abstrak menuntut kita untuk menggunakan imajinasi yang lebih tinggi. Kita seringkali menganggap Tuhan dekat, tetapi saat kita mulai berpikir kritis, kita menyadari bahwa konsep ini menjadi kompleks. Proses berteologi adalah perjalanan yang pelik, dan filsafat membantu kita memahami kompleksitas fenomena kehidupan beriman. Misalnya, beriman tidak selalu indah. Banyak filsuf berpendapat bahwa kehadiran Tuhan bisa terasa seperti pengawas yang terus-menerus mengawasi kita. Dalam pengalaman beriman, kita tidak bisa hanya mengandalkan kitab suci dan doktrin. Kita perlu memahami kerumitan hidup beriman, termasuk tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kesulitan spiritual. Banyak mistikus, baik dalam tradisi Kristen maupun Islam, mengalami fase di mana mereka merasa jauh dari Tuhan, dan ini menunjukkan bahwa beriman itu rumit dan tidak selalu sederhana. Untuk memahami fenomena religius, penting untuk menggali lebih dalam daripada sekadar hitam putih. Agama seringkali dapat menjadi destruktif ketika terlalu simplistik, seperti yang terlihat dalam sejarah dengan kasus inkuisisi atau tindakan kekerasan atas nama Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa beriman bukanlah soal peraturan yang jelas, tetapi sebuah perjalanan yang kompleks. Oleh karena itu, filsafat dapat membantu kita memahami ambiguitas dalam kehidupan beriman. Dalam era ketidakpastian ini,
banyak orang mencari kepastian dan pegangan. Filsafat, dengan menyoroti ketidakpastian dan ambiguitas, bisa membantu kita merenungkan dan memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Kita lanjutkan dalam kajian teologi. Teologi itu, dalam tradisi Katolik, telah lama dianggap sebagai pelajaran wajib bagi calon pastor, karena filsafat dianggap sebagai alat bantu untuk memahami teologi. Banyak orang bertanya, kenapa harus belajar filsafat jika ingin menjadi pastor? Salah satunya adalah agar tidak naif dalam urusan iman dan pemahaman Tuhan yang kompleks. Kita harus paham bagaimana dunia manusia beroperasi, karena berurusan dengan hal-hal rohani tidak hanya sekadar khotbah. Pertanyaan kedua berkaitan dengan situasi hari-hari ini. Jika filsafat hanya mempercayai apa yang tampak di depan, bagaimana dengan filsuf-filsuf zaman dahulu? Apakah mereka beragama atau tidak? Sebenarnya, pandangan yang hanya mengandalkan apa yang terlihat itu mirip dengan pendekatan ilmiah. Sains modern pun memerlukan keterukuran dan pembuktian. Maka, dalam dunia sains, ada kecenderungan materialistik yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus tampak dan terukur untuk dianggap ada. Rute untuk memahami hal-hal rohani, terutama tentang Tuhan, melalui sains memang sangat panjang. Baru-baru ini, di abad ke-21, sains mulai menjelajahi wilayah yang disebut spiritualitas atau keberadaan Tuhan, setelah ratusan tahun berfokus pada yang material. Filsafat, di sisi lain, memiliki pendekatan yang berbeda. Filsafat sudah lama ingin menembus pemahaman yang lebih dalam daripada yang tampak. Dasar dari filsafat biasanya adalah pengalaman pribadi. Itulah sebabnya jawaban-jawaban dari para filsuf bisa berbeda-beda, karena berkaitan dengan pengalaman pribadi mereka. Namun, tujuan filsafat adalah untuk menggali ke level yang lebih dalam, bahkan ke level yang tak terlihat. Ada anggapan bahwa belajar filsafat sedikit dapat membawa seseorang kepada ateisme, sementara mempelajari filsafat secara mendalam justru dapat membawa seseorang kepada teisme. Pengalaman saya selama mengajar, tidak pernah ada yang mengalami gangguan mental hanya karena belajar filsafat, kecuali satu orang yang memang sudah memiliki masalah sebelum mempelajarinya. Filsafat bisa menjadi terapi, mengaktifkan otak dan menghindarkan seseorang dari lamunan. Dalam dunia psikologi, ada banyak kasus di mana orang sakit jiwa tidak selalu disebabkan oleh agama. Freud pernah berpendapat bahwa beberapa orang mengalami gangguan mental karena agama. Namun, tidak semua psikolog sepakat dengan pandangan ini. Agama juga bisa menjadi terapi bagi mereka yang mengalami masalah mental. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara filsafat, agama, dan kesehatan mental. Kembali ke filsafat, saya ingat seorang teman yang merupakan seorang prater. Dia belajar filsafat tanpa mengikuti teologi, dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dia berpindah agama, yang mungkin hanya sebuah fase krisis identitas, seperti masa pubertas ketika orang sering mempertanyakan segala hal. Beberapa tahun kemudian, ada seorang murid di sini yang ingin menjadi pastor, tetapi saat mendekati skripsi, dia menjadi ateis. Namun, setelah lulus, dia kembali ke seminari dan sekarang menjadi pastor. Dari pengalaman ini, kita bisa melihat bahwa krisis kepercayaan seringkali bersifat temporer. Proses pertumbuhan dalam filsafat bukan soal dosa atau suci, melainkan petualangan dalam memahami kehidupan. Seperti kata Socrates, hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dihidupi. Mengkaji kehidupan itu sendiri adalah suatu keindahan, meskipun kita tidak tahu di mana akhirnya. Dalam filsafat, penting untuk memahami mengapa seseorang disebut filsuf. Apakah karena mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan baru yang brilian? Dalam terminologi barat, semua pemikir, baik besar maupun kecil, seringkali disebut filsuf. Dalam bahasa Inggris, tidak ada perbedaan yang jelas antara filsuf besar dan scholar of philosophy. Namun, dalam bahasa Indonesia, istilah filsuf lebih sering merujuk pada mereka yang telah melahirkan pemikiran besar yang mengubah cara pandang manusia seperti Aristoteles, Plato, dan pemikir-pemikir lainnya terus-menerus dikaji dan tidak pernah habis dibahas. Misalnya, Bertrand Russell dan banyak filsuf yang dianggap benar-benar mengubah cara berpikir. Di dalam bahasa Indonesia, orang-orang ini sering disebut sebagai ahli filsafat atau scholar filsafat. Sementara itu, istilah filsuf merujuk pada mereka yang pemikirannya orisinal dan berdampak, serta telah melahirkan karya-karya tebal yang terus dipelajari. Sebagai contoh, meskipun tulisan Ludwig Wittgenstein tergolong tipis, bobot inspiratifnya sangat kuat dan dapat memengaruhi cara berpikir orang lain. Di dalam filsafat, kompleksitas pemikiran seringkali menjadi tantangan tersendiri. Suatu sistem filsafat biasanya memikat ketika logikanya kuat. Namun, celakanya, dalam tradisi filsafat barat, para filsuf sering menulis dengan gaya yang menyulitkan. Oleh karena itu,
kita perlu jeli dalam memahami berbagai istilah dan gaya bahasa yang digunakan. Meskipun awalnya sulit, ketika kita berhasil menemukan inti dari pemikiran tersebut, kita dapat merasa terpesona. Misalnya, ketika seseorang berpikir dengan cara yang mendalam dan unik, kita bisa merasa bahwa dia adalah seorang jenius. Namun, untuk sampai ke titik itu, kita sering harus melalui rute yang rumit, terutama ketika menghadapi istilah-istilah asing. Setelah memahami pemikiran seorang filsuf, tahap selanjutnya adalah menentukan apakah kita menyukai atau tidak menyukai pemikirannya. Ini seringkali bergantung pada riwayat pribadi kita. Ketika pemikiran seorang filsuf terhubung dengan kebutuhan batin kita dan dapat menjawab misteri-misteri yang kita hadapi, kita mungkin merasa lebih terikat dengan pemikirannya. Sebagai contoh, saya sangat menghargai pemikiran Martin Heidegger, meskipun saya tidak selalu menyukai cara dia menyampaikan ide-idenya. Saya cenderung lebih suka pemikiran yang langsung dan jelas, sedangkan Heidegger cenderung menggunakan bahasa yang rumit. Namun, saya mengakui bahwa substansi dari pemikirannya sangat penting, yaitu bahwa apa yang kita katakan tidak pernah sepenuhnya memadai untuk merumuskan realitas. Dalam menghadapi dunia filsafat, saya melihatnya sebagai sebuah permainan intelektual. Para filsuf menawarkan berbagai kemungkinan untuk memahami fenomena hidup. Melihat berbagai jalan yang mungkin untuk sampai pada pemahaman yang lebih dalam adalah hal yang menarik. Baiklah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Saya harap pembahasan kita tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga perspektif baru mengenai pengantar filsafat yang dibicarakan. Sebelum kita mengakhiri, ingatlah bahwa proses belajar tidak berhenti di sini. Saya sangat mendorong kalian untuk merefleksikan kembali apa yang telah kita diskusikan dan, bila memungkinkan, coba terapkan atau kaitkan dengan pengalaman nyata atau topik lain yang relevan. Semakin sering kalian mempertanyakan, mengeksplorasi, dan mendalami, semakin kaya pemahaman kalian nantinya. Jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, atau kalian ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya atau berbicara langsung saat kelas berikutnya. Ini saya lampiran diagram gambaran tentang bagaimana gaya menulis filsafat sebagai kerangka berpikir ilmiah. Terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.